Saat ini, Superman yang terluka parah akibat pertempurannya melawan The Chain sekarang telah dibawa ke pusat perawatan medis di Supercorp karena terinfeksi kriptonit. Ia dibiarkan koma dan Lois menemaninya serta membacakan surat dari para penggemar Superman. Dia sangat terpukul dan hampir menangis, tetapi masih menunjukkan wajah yang tegar untuk orang yang dicintainya. Saat itu dia teringat dengan masa lalu pertama kali berjumpa dengan Clark Kent, menjalin hubungan dan sampai ke jenjang yang serius. Mereka pun menikah dan memiliki seorang putra. Namun sekarang Superman dalam perawatan yang serius. Meskipun demikian, Lois Lane tetap membacakan pesan dari para penggemar yang lainnya. Inilah Superman volume ke-6 edisi yang ke-9. Di masa lalu, Lex Luthor kembali menghancurkan apa yang pernah dilakukan oleh Dr. Fromm dan Mr. Graff, memenjarakan makhluk terbaru yang pernah dibuatnya. Sosok penjahat baru dengan kemampuan telekinetik yang dikenal sebagai The Giant memburu Lex Luthor karena dendam akan masa lalunya yang telah memenjarakannya di bawah penjara Stryker Island. Pembela Luthor, yaitu Superman, bertempur dengan The Giant dan dalam pertempuran yang sangat keras tersebut dimenangkan oleh Man of Steel. Namun sayangnya ada resiko yang ditanggung Superman. Di jalanan Metropolis, sang calon wali kota Metropolis, Perry White, menunda kampanye pemilihan wali kotanya hanya untuk menjalankan program amal bantuan para korban kehancuran kota di cerita sebelumnya. Perry White menggambarkan dirinya sebagai bukti untuk menghormati Superman atas pengabdiannya selama bertahun-tahun yang telah melindungi kota Metropolis. Di Pulau Stryker, Lex Luthor menerima kunjungan dari ibunya yang menceritakan kepada putranya bahwa Lex tidak jauh dari sifat ayahnya, Lionel Luthor. Leticia juga memberitahukan kepada Lex Luthor bahwa Lena Luthor tidak jauh dengan kecerdasan Luthor sendiri sebagai ayahnya, dan juga Leticia memberitahu putranya bahwa Lena Luthor sekarang mendapatkan pekerjaan di Supercorp. Lex tidak ingin Lena berada di dekat Metropolis, tapi Leticia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari penjara. Di Supercorp, Lena dengan kostum karyawan Supercorp sedang mengawasi penahanan The Chain, sebuah proses yang memanfaatkan kembali teknologi yang sama yang pernah digunakan Lex Luthor untuk memenjarakannya pertama kali. Namun ini adalah solusi sementara karena Pulau Stryker sedang mempersiapkan sel baru untuk tahanan The Chain, yang kemudian Lena Luthor menemui hologram yang pernah dibuat ayahnya, Double L01, yang menawarkan bantuannya kepada Lena apapun semua permintaannya mengenai Supercorp dan kebutuhan kerjanya. Lena Luthor yang mendengarnya dan menanggapi dengan hati yang senang. Di Daily Planet, Lois Lane mendapatkan panggilan telepon dari Jimmy Olsen yang mengatakan bahwa staf Daily Planet berada dalam kebingungan semenjak Lois meninggalkan kantor untuk menemani Superman yang sedang kritis. Lois Lane tetap menolak untuk meninggalkan suaminya yang terbaring dalam perawatannya. Daripada pusing memikirkan pekerjaan di kantor, Lois pun akhirnya menugaskan Jimmy Olsen untuk bertanggung jawab atas pekerjaan Daily Planet. Ya, Jimmy Olsen langsung menggantikan posisinya si Lois Lane. Hal ini membuat si Jimmy Olsen mau tidak mau harus menerima posisi tersebut, dan setelah panggilan berakhir tanpa disadari, akhirnya Superman sadar dari komanya. Ternyata keputusan Lois untuk tetap berada di samping Superman membuat Superman terbangun. Lois pun kemudian dengan penuh kebahagiaan langsung memeluk suaminya yang tercinta. Namun reuni mereka berdua hanya sebentar saja karena Mercy memberitahu Superman yang masuk ke ruangan mereka bahwa proses pemulihannya Superman ternyata sangat cepat, dan juga jumlah besar kriptonit yang terpapar pada tubuhnya si Superman, dia tidak dapat mengambil resiko mengekspos dirinya sendiri ke kriptonit lagi. Mengingat pada peristiwa Project Blackout yang terjadi pada serial Action Comics edisi ke-1050, di mana Mercy menyebutkan istilah Clark Kent Secret Identity Mind Bomb. Dia juga menyadari ternyata Superman dan Clark Kent adalah orang yang sama. Meskipun Lois tidak suka mengakuinya, Lois pun setuju dengan Mercy dan percaya bahwa Superman harus meluangkan waktunya agar Mercy dapat menyembuhkannya. Namun Superman bersikeras untuk kembali ke medan perang karena selama pertarungannya dengan Chain, Superman menyadari bahwa Lex Luthor telah berbuat salah pada orang lain seperti Marilyn Moonlight. Jadi ya, dia ingin menemukannya sebelum Dr. Fromm dan Mr. Graff yang bertemu dengannya lebih dahulu. Nah, untuk melakukannya, Superman ingin menggunakan salah satu war suit lamanya milik si Lex Luthor, tentu saja dengan modifikasinya sendiri. Dan juga Superman membutuhkan alat komunikasi untuk bisa menghubungi Lex Luthor si botak licin.
Sebelum Superman keluar untuk mencari Marilyn Moonlight, Lois Lane bertanya kepada Superman, bagaimana caranya untuk menemukan Moonlight? Superman pun menjawab, bukankah kemarin Cat Grant pernah bertemu dengannya dan mewawancarainya? Saat itu di malam hari, Marilyn Moonlight melompat-lompat di atas gedung kota metropolis. Dia dicegat oleh Mr. Graves dengan kursi rodanya, di mana maksud dan tujuannya untuk bertemu dengan Moonlight adalah mengajaknya untuk bergabung dengan timnya melawan Lex Luthor untuk melampiaskan dendam kesumat mereka. Namun Marilyn sadar bahwa Mr. Graves adalah seorang pembohong dan memiliki maksud dan tujuan yang jahat. Moonlight dengan mentah-mentah menolak ajakan Mr. Graves dan bahkan melontarkan kata-kata yang menyakitkan hatinya mengenai ibunya. Graves yang mendengar pun menjadi bertambah marah. Tiba-tiba Superman melompat ke tengah mereka berdua yang memisahkan pertikaian di antara mereka. Superman yang mengenakan kostum Lex Luthor suit yang dimodifikasinya mengatakan kepada Graves bahwa dia bersiap bertarung dengannya. Mr. Graves pun kemudian mengubah kursi rodanya menjadi baju armor mekanis dan dengan itulah dia dapat menyerang Superman dan Marilyn Moonlight. Sementara itu Lex Luthor yang berada di Stryker Island yang juga dengan menggunakan komunikasi dengan Superman memintanya untuk menggunakan fungsi EMP setelannya dan mematikan armor Mr. Graves. Superman pun menjawab dia telah menonaktifkannya. Ternyata kostum armornya hanya melindungi Superman dan untuk melindungi Marilyn Moonlight dari sinar lasernya Mr. Graves. Tindakan itu membuat Lex Luthor menjadi kecewa. Setelah pertarungan singkat, akhirnya Superman dapat menghancurkan kostum armornya Mr. Graves. Namun Graves menggunakan peralatan terakhirnya yaitu sarung tangan Kryptonite miliknya untuk mengacaukan kekuatan Marilyn Moonlight. Mr. Graves pun melepaskan ledakan bercahaya terang berwarna putih yang menyinari Moonlight dan Superman. Setelah cahaya itu menghilang, Superman dan Marilyn tidak terlihat lagi dan Graves pun yakin mereka bisa berada di mana saja. Mendengar suara ledakan cahaya itu, Luthor berupaya untuk menghubungi komunikasinya dengan Superman, memanggil-manggil nama Superman namun tidak ada jawaban. Di mana pada saat itu juga Mercy Graves memberitahu Lex Luthor bahwasanya tidak ada tanda-tanda kehidupan Superman. Pada abad ke-19 ada nih sebuah kereta api yang sedang melintas. Di dalam kereta api itu ada seorang wanita tua yang menyewa dua orang penembak jitu yaitu Nighthawk dan Cinnamon. Dia menyewa kedua orang itu untuk melindunginya dan kedua putranya dari seorang bandit yang sedang memburu mereka. Nenek tua itu mengklaim bahwa kedua anak laki-lakinya itu adalah seorang ilmuwan dan penemu yang akan mengubah metropolis menjadi kota masa depan, the city of tomorrow. Tiba-tiba salah satu dari anak wanita tua yang berambut pirang mengatakan kepada mereka dia melihat seorang pria berjas merah yang sedang mengejar kereta api mereka dengan mengendarai kuda. Orang itu kemudian naik ke atap kereta api. Hal ini membuat Nighthawk bersama Cinnamon langsung mencegatnya. Mereka berdua segera mengkonfrontasi orang itu dan bersiap untuk menarik senjata mereka. Tetapi ketika mereka melepaskan senjata mereka, ternyata entah bagaimana bisa senjata mereka menjadi berwarna merah yang membara dan terungkap orang asing itu ternyata adalah Clark Kent Superman yang memberitahu mereka bahwa dia datang untuk merampok kereta api.